Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahaditsul Akhlaq. Ya. Kalau kemarin kita membahas kitab Hilyah Thalibil Ilmi, karyanya Syekh siapa kemarin? Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Kalau kitab Ahaditsul Akhlaq itu karyanya siapa? Siapa yang tahu, angkat tangan? Masya Allah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Betul. Masih hidup enggak penulisnya? Penulisnya masih hidup enggak? Masih. Alhamdulillah. Nah, sahih, masih hidup. Ya. Penulisnya masih hidup. Ya. Ini pertanyaan pertama. Ini tumben suaranya enggak beda, enggak kayak kemarin ya. Lagi diperbaiki. Enggak pakai suara itu? Enggak. Oh, ya. Agak beda, agak pelan ya suaranya. Tapi jelas sama antum Ivan? Jelas. Tip. Kita membahas Ahaditsul Akhlaq karyanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Keduanya masih hidup ya, bapak anaknya dan bapaknya itu masih hidup. Semoga Allah menjaga mereka berdua. Amin. Dan pembahasan kita kemarin terakhir adalah pembahasan tentang apa, Ikhwan? Kasih sayang keluarga. Ya, kita sudah membahas ya, sudah berapa tahun? Setahunan lebih ya, hampir 2 tahun kayaknya. Kita sudah membahas tentang birrul walidain, kita sudah membahas tentang uququl walidain. Terus apa lagi setelah itu? Masih ingat apa udah lupa? Apa habis uququl walidain? Hah? Silaturahim, Masya Allah. Setelah silaturahim apa? Rahmatul ayal, ya, yaitu kasih sayang keluarga. Dan ini yang kita bahas. Dan kemarin terakhir hadis yang kita bawakan adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengunjungi putra beliau yang bernama siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW mengunjungi putranya yang bernama Ibrahim, karena Ibrahim ini
dititipkan di sebuah pedesaan, disusui di sana, ya, dirawat di sana, tapi qadarullah meninggal, ya, qadarullah kemudian meninggal. Pembahasan kita kan tentang masalah kasih sayang keluarga. Apa hubungan pembahasan kasih sayang keluarga dengan hadis kunjungannya Nabi Muhammad SAW menjenguk putranya? Apa hubungannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Bab pembahasan kita kan kasih sayang keluarga. Nah, hadis terakhir yang kemarin kita bahas, Nabi SAW mengunjungi putranya yang bernama Ibrahim. Ya, Nabi kok menitipkan putranya di daerah lain? Kenapa nggak dirawat sendiri gitu? Nah, apa hubungannya? Harusnya kan kontradiksi. Kalau sayang anak berarti ya dirawat sendiri. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Nana kasih hadiah ini. Apa hubungan hadis tersebut dengan bab? Apa langkah hubungannya? Atau paham isi hadisnya, nyatet apa enggak? Enggak, ya. Apa Ivan? Apa hubungannya? Di dalam hadis itu Nabi SAW menitipkan ke sebuah tempat pedesaan karena Nabi yang pertama tidak ingin anaknya itu tercemar lingkungan yang buruk, ya, sehingga dititipkan ke orang lain di pedesaan. Terus yang kedua, biasanya, ya, mohon maaf, air ASI, ya, di pedesaan itu jauh lebih murni, ya, sehingga dititipkan ke sana. Lingkungannya baik dan bahasanya itu fasih-fasih. Orang-orang desa pada saat itu bahasanya apa? Fasih-fasih. Jadi itu di antara alasan kenapa Nabi Muhammad SAW menitipkan. Apa hubungannya? Ini bentuk dari kasih sayang. Bentuk dari kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada Ibrahim alaihissalam. Dan di antara bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut adalah beliau menangis ketika Ibrahim itu meninggal dunia. Ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi SAW pun menangis, ya. Dan tangisan itu menunjukkan bentuk kasih sayang, ya. Tangisan itu menunjukkan bentuk kasih sayang. Dan insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan hadis-hadis mengenai rahmatul ayal yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Fadal Iqra. Jazakallahu khair Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif al-Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. وعن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه متفق عليه. Baik, jazakallahu khairan. Ini hadiahnya masih 2, mungkin nanti siapa tahu di tengah-tengah kajian ada pertanyaan, ya. Terima kasih. Hadis yang selanjutnya adalah dari Al-Bara radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'an al-Hasan ibn Ali ala atikihi. Kata Al-Bara ini,
Aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wadi'an, menggendong Hasan bin Ali di atas pundaknya. Berarti diapain? Dipanggul. Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggul cucunya di sini nih. Berarti kepalanya Hasan di sini. Ya mungkin ketika bocah cilik dipanggul, mungkin biasanya apa? Ngeplaki terah. Anu pernah manggul bocah ora? Hah? Belum pernah? Pernah. Apa antum sih dipanggul? Nah, ketika antum manggul anak kecil, biasanya kepala antum dikeplaki ora? Dipukuli nggak? Tidak. Masya Allah, bocah kalem banget. Apa nangis bocah wedi? Pada umumnya ketika seseorang itu manggul bocah, itu kepalanya dimain-maini, rambutnya dijambaki, dipukuli. Sebagian orang melihat ini adalah perbuatan yang menurunkan wibawa. Masa Nabi ngenongi bocah cilik, sirai di botolanan, ya. Kemudian buat mainan, ya, sama anak kecil. Sebagian orang itu merasa, oh ini menurunkan wibawa, nggak cocok, nggak pantas. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggul Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, apakah kemudian kewibawaannya Nabi itu turun? Tidak. Kehormatannya Nabi itu turun? Tidak. Ya. Sebagian orang itu mengira kalau kita bercanda dengan anak kecil menurunkan kewibawaan. Ini kesalahan besar. Sehingga dia nggak mau bercanda sama bocil-bocil. Ya. Nah, kakek guyon kok karo bocah cilik menurunkan kewibawaan. Tergantung guyone. Kalau bercandanya tidak ada unsur-unsur kedustaan, kalau bercandanya tidak ada unsur melecehkan, maka ini nggak apa-apa. Kalau bercandanya ngeprank, bully, ini menurunkan kewibawaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apakah cuma menggendong saja Ustaz? Tidak. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggul Hasan bin Ali, kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu. Ya Allah, sungguh aku ini sangat tes. Ya, barakallahu fiikum. Antum kaget ikhwan? Antum kaget? Pada nyampe kaget ya. Langsung deg-degan. Ana langsung keinget ya. Masya Allah. Keinget sebuah ayat yang kadang sering dibaca oleh teman antum. Sebentar. Ana juga kaget sambil menenangkan dulu ya. Dengan suara yang tiba-tiba datang itu tadi, Ana langsung keingat dengan sebuah ayat yang berbunyi fa idza ja'atis sakhah. Apa artinya? Hah? Sing semangat banget niki nyebutnya. Artinya apa ya, Jal? Hah? Dan apabila suara yang begitu sangat memekakan itu datang, suara yang sangat memekakan, oramu ngageti. Memekakan itu apa? Memekakan yang ngasih bisa hampir nggawe budek. Niki antum ada yang denger itu ngasih budek sih kan ora? Cuman jundal kan.
subhanallah, nanti di hari kiamat akan ada suara yang sampai buat orang-orang itu bingung ngarep ngapa. Kata Allah Subhanahu wa taala sedikit ya. Fa idza ja'atis sakhah, maka apabila suara yang memekakan telinga yaitu tiupan sangkakala itu sudah berbunyi, apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Tadi ada suara itu, antum ada yang lari? Saking kagetnya lari? Enggak. Minimal ya suara gerung ketika gempa, antum lari dari rumah. Itu belum ada apa-apanya dari tiupan sangkakala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, saking mengerikannya tiupan sangkakala, wa ummihi wa abi. Orang itu lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Kalau di dunia ini ada gempa, ada letusan gunung berapi, kita masih kadang mencari ibu kita, bapak kita. Ibu kabur, bu kabur. Masih sempat goleti wong tuane. Nanti di hari kiamat enggak. Lari sendiri-sendiri. Wa sahibatihi wa bani. Orang itu akan lari dari istrinya, dari anak-anaknya. Udah enggak peduli lagi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuhni. Mereka lari, kabur karena memikirkan urusan mereka diri sendiri, ya, mereka sendiri. Itu suara yang lebih dahsyat daripada salon, ya. Maka persiapkan bekal kita, ya, semoga apa yang kita lakukan ini bisa meringankan beban kita nanti di hari kiamat. Itu di surat apa? Amin. Di surat apa, ikhwan? Abasa. Ya. Sampai mana tadi? Nabi SAW menggendong, lalu beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku uhibbuhu. Darah aja. Sesungguhnya aku mencintainya. Nya di sana siapa? Hasan. Sesungguhnya aku mencintainya ya Allah. Fa'ahibbah. Maka cintailah dia ya Allah. Sambil digendong. Masya Allah. Bedanya Nabi SAW dengan kita, ketika gendong itu, kalau Nabi gendong anak sambil mendoakannya, kalau kita gendong anak sambil ngapa biasanya? Hah? Sambil apa? Ya kadang, kayak apa kayak kayak apa kayak kayak apa kayak. Bahkan sampai ada yang nyanyi, ya. Nyanyine bu bahasa apa? Lagu anime dinyanyikna. Daripada nyanyi mending bacain Al-Qur'an, ya. Ini Nabi SAW antum tiru. Udah malah nyanyi lagu-lagu anime. Ya. Gendong karo nyanyi lagu anime atau nyanyi lagu apa? Ya, barat. Mending bacain Al-Qur'an, ya. Mending bacain Al-Qur'an. Hakada, inilah apa yang dilakukan oleh Nabi, beliau menggendong cucunya sambil mendoakannya supaya dicintai oleh Allah. Terus hadis yang selanjutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kana Ibrahim mustardi'an lahu fi 'awali al-Madinah fakana yanṭaliqu wa nahnu ma'ahu fayadkhulu al-bayta wa innahu la yuddakhanu wa kana dhi'ruhu qaynan فيأخذه فيقبله ثم يرجع قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لذئرين في الثدي وإنه مات في الثدي وإن له لذئرين تكملان رضاعه في الجنة رواه مسلم. Nah, ini kemarin sudah kita singgung mengenai kematiannya Ibrahim bin Muhammad alaihi wassalam. Bahwasanya
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih jauh, yang jauh lebih baik, Ana ulang, tidaklah aku pernah melihat seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih sayang kepada keluarganya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gimana Ustadz? Kata Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling sayang kepada keluarganya. Enggak ada yang menandingi Nabi. Di Madinah, bahkan mungkin di seantero dunia, yang paling sayang kepada keluarganya adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa menyaingi Nabi. Ya. Sesayang-sayangnya panjenengan kepada keluarganya panjenengan masih kalah dengan sayangnya Nabi kepada keluarga beliau. Kemudian Anas melanjutkan perkataannya, qala kana Ibrahimu mustardi'an lahu fi awalil Madinah. Bahwasanya Ibrahim ini putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dititipkan, ya, disusukan di sebuah kampung fi awalil Madinah, dititipkan di suatu kampung yang berada di dalam kota Madinah. Yang berada di mana? Di dalam kota Madinah. Fakana yantaliku wa nahnu ma'ahu fayadkhulul baita wa innahu la yuddakhanu. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengunjungi putranya Nabi Ibrahim bersama Nabi Muhammad. Ya. Mereka berdua tilik Ibrahim. Dan ketika sampai di rumahnya orang yang merawat Ibrahim, ternyata umah kemebul. Banyak asap, layud dakhonu, penuh dengan asap. Ada udut apa? Enggak, ya. Lah terus penuh dengan asap ini kenapa? Kata Anas bin Malik, wa kana dhiruhu qainan. Ternyata suami dari wanita yang merawat Ibrahim itu profesinya adalah sebagai qainan, sebagai pandai besi, ya. Yang suka bikin pedang, suka bikin tombak, ya, senjata-senjata. Jadi rumahnya itu penuh dengan asap. Jadi udut, ya, udut karena udut. Fayakhuduhu fayuqabbiluhu tsumma yarji'. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di rumahnya, lalu beliau pun mengambil Ibrahim, menggendongnya lalu mencium Nabi Ibrahim dengan penuh kasih sayang. Setelah itu dikembalikan lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang. Ya, pulang ke rumahnya. Qala Amrun, kemudian dikatakan oleh Amrun, falamma tuwfiya Ibrahimu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibrahim meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahima ibni." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah anakku. Wa innahu mata fi sadyi. Dan Ibrahim itu sesungguhnya meninggal dalam keadaan masih menyusui. Ya. Wa inna lahu ladhi'raini tukammilani radha'ahu fil jannah. Dan Ibrahim Ibrahim itu dirawat oleh dua orang tua yang mengasuhnya, dan kelak kata Nabi Muhammad SAW, nanti di akhirat dua orang ini yang merawat Ibrahim akan masuk surga. Masya Allah. Bayangkan ikhwan, dua orang ini antum tahu namanya siapa? Enggak, ana juga enggak tahu. Tapi dijamin masuk surga. Jadi keterkenalan, ketenaran tidak menjamin seseorang itu bisa masuk surga. Enggak mesti orang yang tenar, orang yang terkenal itu akhirnya baik.
Betapa banyak orang-orang yang tidak terkenal namanya di dunia tapi harum di akhirat. Ya. Karena amalan-amalannya, keikhlasannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian lanjut hadis yang berikutnya. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا رواه البخاري. Nah, kemudian di hadis berikutnya riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, huma, mereka berdua. Maksudnya siapa? Hasan dan Husain, ya. Hasan dan Husain. Huma, mereka berdua. Hasan dan Husain adalah raihanataya minad dunya. Mereka berdua adalah dua buah tangkai bunga milikku di dunia. Beliau itu Nabi Muhammad SAW selain memiliki akhlak yang baik, beliau juga memiliki sastra yang baik, ya, bahasa yang tinggi. Beliau mengatakan Hasan dan Husain itu adalah dua tangkai bunga yang aku miliki di dunia. Apa maksudnya Ustadz? Sebagian ulama mengatakan Hasan dan Husain itu adalah kebanggaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud dari hadis ini dijelaskan oleh sebagian ulama, Hasan dan Husain adalah dua pemuda yang aku banggakan di dunia. Kebanggaanku di dunia. Ya. Dan di antara keutamaannya Hasan dan Husain itu, ikhwan, dalam sebuah hadis disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa annal Hasana wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda nanti di surga. Jadi para pemuda nanti di surga itu akan dipimpin oleh Hasan dan Husain. Ya. Hasan dan Husain cucunya Nabi Muhammad SAW. Bukan Hasan dan Husain teman antum, ya. Tapi cucunya Nabi Muhammad SAW. Hakada. Baik, lanjut. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأقعده علي فخذه وأقعده على فخذه وجاءته بنية له فأجلسها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ala sawaita bainahuma rawahul Bazzar. Nah, hadis yang berikutnya adalah mengenai ketika itu ada seseorang, dia sedang berada di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini didatangi oleh putranya, ya, orang ini didatangi oleh putranya. Lalu anaknya ini dipangku, ya. Anaknya ini dipangku oleh laki-laki tersebut. Kemudian datang anak perempuannya. Anak perempuannya ini enggak dipangku. Suruh duduk di lantai. Sudah duduk saja. Jadi pemandangan pada saat itu laki-laki tersebut memangku anak laki-laki dan membiarkan anak perempuannya duduk sendiri. Melihat hal seperti itu, Nabi SAW langsung bertanya dengan pertanyaan yang heran. Ala sawaita bainahuma? Mengapa engkau membedakan antara keduanya? Mengapa engkau membedakan perilaku engkau antara keduanya? Kenapa enggak sama? Ya. Kemudian hadis selanjutnya hampir mirip. Warawahu bani al-A'rabi fi mu'jamihi ولفظه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وعنده رجل فجاء ابن الرجل فأقعده الرجل في حجره وجاءت ابنته فأقعدها إلى لزقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا عدلت بينهما.
Hadis selanjutnya mirip ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, sedang duduk. Wa indahu rajulun, di sampingnya ada seorang laki-laki. Faja'a ibnu rajuli fa aq'adahu rajulu fi hijrihi. Lalu datang putranya yang laki-laki lalu dipangku. Wa ja'at ibnatuhu fa aq'adaha ila lazqihi. Adapun anak perempuannya datang lalu biarkan duduk, enggak dipangku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ala adalta bainahuma, mengapa engkau tidak adil kepada keduanya? Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnul Arabi ya, dan dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani. Sudah masuk ya kawan? Itu jamnya sejak kapan? Kurang berapa menit? 4 menit. Di antara faedahnya, kenapa kita harus adil? Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, karena kalau tidak adil, rubbama aujada bainahum hasadan aw ghillan wa naz'ati udwaniyatin. Nah, karena ketika seorang tua ya, bapak ataupun ibu itu tidak adil kepada anaknya, bisa jadi nanti akan menimbulkan yang namanya hasad. Apakah cuma hasad? Enggak. Iri, hampir mirip ya. Dan menimbulkan permusuhan ya. Biasanya kalau ada kakak adik yang sulit akur, ini jangan langsung salahkan orang tuanya. Jangan langsung salahkan anaknya. Bisa jadi pendidikan atau cara orang tua ketika merawat anaknya itu keliru. Ya, tidak adil, kemudian pilih kasih ya. Ini banyak banget ini ya. Tebel-tebel banget lagi. Ya. Dan tapi ya, harus kita ketahui bersama yang namanya adil itu tidak harus sama terkadang. Ya, adil itu ya bisa berbeda namun kuantitasnya sama. Misal ada orang tua dia memberi uang kepada anak pertamanya. Usianya 30 tahun. Punya adik masih umur 7 tahun misal. Ngasih uang sama. Apakah jumlahnya sama ya kawan? Enggak, yang 30 tahun sudah nikah misalnya, udah punya anak, udah punya cucu mungkin ya. Dikasih sama orang tuanya dengan jumlah misal 1 juta misal ya. Masa bocah SD 7 tahun arep duwe 1 juta ya. Bingung kok ngapa? Ya minimal dikasih 20.000 atau 50.000 semeno. Ya. Itu pun yang megang paling juga orang tuanya. Ya. Ini disimpan nang mama, disimpan nang papa. Gua tuku sayur. Kemudian satu hadis lagi habis itu. روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه نحله أرضا وأن والدته طلبت من أبيه أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أعطيت سائر ولدك مثل هذا فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية لا أشهد على جور. Nah, hadis selanjutnya yaitu dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna abahu nahalahu ardon, bahwasanya bapaknya Nu'man ini, berarti bapaknya Nu'man siapa? Bashir ya. Bashir pernah memberikan sebuah hadiah kepada Nu'man. Nu'man itu memiliki seorang anak ya. Bashir.
Ana mulai ngeblank, minum dulu ya. Bismillah. Agak. Jadi siapa yang ngasih hadiah, ikhwan? Nu'man, Bashir ya. Bashir kepada putranya memberikan sebuah hadiah. Kemudian wa anna walidatahu, dan bahwasanya ibunya meminta supaya Nu'man ini coba ente tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hadiah yang kamu berikan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya? Maka falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ketika bapaknya Nu'man ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasanya dirinya telah memberikan sebuah hadiah kepada putranya, Rasul bertanya kepada bapaknya Nu'man ini, "A'taita sa'ira waladika misla hadza?" Apakah kamu memberikan kepada seluruh anak-anakmu sebagaimana engkau memberikannya kepada si Nu'man ini? Bapaknya ini menjawab, "La, tidak wahai Rasul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau di antara anak-anakmu, ya, di antara anak-anak kalian. Ya. Jadi Rasulullah nggak mau kalau ada orang tua yang tidak berbuat adil. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "La ashhadu ala jaurin." Aku tidak mau bersaksi, aku tidak mau mengiyakan perilaku orang tua yang tidak adil. Ya. Hakata, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Sudah masuk azan? Fadol, azan dulu ya. Kemudian nanti Ana bacakan beberapa pertanyaan. Manil muadzin? Baik, kita masuk ke pertanyaan. Ana baca yang bisa Ana jawab aja ya. Afan Ustaz, bagaimana cara kita tahu kalau kita dijamin masuk surga? Gak ada yang tahu ya, gak ada yang tahu kecuali kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah merekomendasi, seperti halnya 10 para sahabat ya yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, itu langsung diucapkan oleh Nabi. Maka kalau kita nggak ada rekomendasinya ya belum tahu. Bahkan dalam sebuah hadis yang mungkin sudah antum hafalkan di Arba'in Nawawi ya, kata Rasulullah SAW, "Fa inna ahadakum," sesungguhnya ada di antara kalian, "la ya'malu bi'amali ahlil jannah." Kata Nabi SAW ini, ada di antara kalian yang melakukan suatu amalan penduduk surga. Dia tekun sekali beribadah, dia tekun sekali melakukan amalan-amalan penduduk surga, ketaatan, ibadah, kebaikan. Bahkan jarak antara dirinya digambarkan itu sudah seukuran 1 zira. Berarti tinggal masuk surganya. Pas mau meninggal ternyata dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Jadi nggak ada yang menjamin kita itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Nggak ada yang menjamin husnul khotimah, nggak ada yang menjamin su'ul khotimah, dua-duanya. Nah, terus gimana Ustadz? Ya antum perbanyak doa ya, supaya kita diistiqomahkan dalam ketaatan, supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Wafan Ustadz mau nanya gimana jika ada anak yatim, dia itu jahil atau nakal sama anak.
terus ana sudah sabar, tapi didiemin makin ngelunjak. Terus kita harus ngapain, Ustaz? Emang sabar ada batasnya? Ya. Ana sudah sabar. Berarti dia mengira sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya, ya, ya. Antum terus bersabar dan doakan, ya. Kadang sebagian dari kita, ana sering menyampaikan, kita hanya modal nasihat tapi nggak mendoakan, ya itu berat, ya. Coba antum tanya ke diri antum, apakah antum sudah mendoakan si anak yatim itu atau bukan? Dan anak yatim itu, definisi anak yatim itu adalah mereka yang belum balik. Nek wis mimpi basah ya wis udah yatim maning, ya. Ini sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Ya, nek misalnya, kalau misalnya setiap orang tua, kalau misalnya setiap orang yang nggak memiliki orang tua itu dikatakan yatim atau yatim piatu, ya ustadz antum itu yatim piatu juga, karena orang tuanya sudah pada meninggal. Jadi batasannya itu adalah ketika sudah balik. Walau alam. Afan Ustadz, ana ingin bertanya, apakah setiap muslim sebelum masuk surga pasti masuk neraka dulu untuk dibersihkan dosa-dosanya? Ada yang langsung masuk tanpa hisab, tanpa azab, ya. Ada muslim yang masuk surga dan neraka, ada seorang muslim yang masuk ke neraka dulu untuk dibersihkan dosa-dosanya. Ada juga muslim yang langsung masuk ke dalam surga, ya. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bagaimana kriterianya, Ustadz? Mereka adalah orang-orang yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alladzina layar, siapa yang masih ingat kelas 11 sekarang? Layas tarqi, nggak minta diruqyah, wala yatatoyyarun, nggak bertatoyur, suka dengan mitos, nggak seperti itu orangnya. Dan mereka yang layak tawun, ya kalau nggak salah, mereka yang nggak meminta dikai, ya. Jadi ini kriteria manusia yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka yang tidak suka minta diruqyah, mereka yang tidak suka tatoyur, mitos-mitos, percaya dengan mitos, mereka juga yang tidak minta untuk dikai, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertawakal, ya. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya gimana, Ustadz? Nanti dijelaskan. Kalau antum anak MTS SMP di sini, di MA nanti dijelaskan di kelas 10, ya, ada pelajarannya. Satu menit lagi, ya. Afan Ustadz, saya memiliki teman yang sedikit berlebihan dalam menyukai karakter fiksi, hingga sering melakukan yang disebut ngehalu. Minta sarannya, Ustadz, gimana cara mengatasinya, ya. Antum menasehatinya gitu, ya antum coba tanya ke teman antum, apa manfaatnya ngefans sama karakter-karakter fiksi. Masih banyak tokoh-tokoh asli, ya, non fiksi yang patut untuk ditiru. Seperti siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Abu Bakar, Umar dan seterusnya hafal karakter-karakter fiksi anime tapi nggak hafal nama-nama sahabat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, nyokok pakai makanan buat naik kelas dipaksa itu haram atau halal Ustadz? Halal apa halal? Haram apa halal? Haram, ya, namanya juga nyokok, ya, riswah. Afwan Ustadz, ana mau bertanya, apakah orang yang tidak sholat sudah dianggap kafir? Oh, ini pembahasannya panjang, ya, bisa pakai tablik akbar. Satu lagi ya. Ini bukan. Tanyaan yang ngeri-ngeri sekali nih. Ini terakhir ya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah jika orang tua memarahi seorang anak hingga memukulinya, bahkan sampai anak itu tidak kuat atas didikan orang tua, apakah itu termasuk bentuk kasih sayang? Dan apakah orang tua harus dikisos atas perbuatannya? Ikhwan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum, semua kita nanti akan dikisos di hari kiamat. Bahkan sampai orang yang menyakiti hewan nanti akan dikisos. Antum pernah nabok bokong wedus ngisuk di seruduk? Bener. Antum pernah iseng ke semut, ya, udah naik ke atas antum ambil ke bawah, naik lagi ambil. Antum akan dibalas nanti. Antum akan dibalas di hari kiamat. Sampai semuanya bersih, ya. Adapun orang tua, kenapa kok bisa sampai mukul anaknya? Ya. Dideleng kowe anaknya bandel, berarti bandel banget, ya. Nggak mungkin orang tua karena kesalahan kecil kok sampai apa? Mukul, ya. Dilihat dulu anaknya. Adapun kalau misalnya ternyata orang tuanya memang zolim, ya, itu tidak menghalangi antum untuk tetap berbakti, ya. Ini sudah kita bahas di bab hukukul walidain. Orang tua yang zolim tetap harus dibakti. Kita harus berbakti kepada mereka. Adapun balasannya nanti di hari kiamat, ya, kisos yang akan ditegakkan antara makhluk dengan sesama makhluk, ya, akan saling membalas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.